Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampuh oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 1103620066 dari MP 2020B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Motivasi jelas sangat diperlukan dalam pembelajaran. Motivasi yang tinggi pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran akan melahirkan aktivitas belajar yang optimal. Hal itu juga dapat terlihat dari antusias peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang disajikan oleh guru. Jadi, jika peserta didik itu mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dan berhasil mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya adalah motivasi. Terdapat banyak sekali definisi motivasi. Nah, ini saya ambil definisi motivasi menurut beberapa ahli tertentu. Yang pertama ada menurut McDonald. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada menurut Thomas L. Good dan Jer B. Brapi. Menurutnya, motivasi sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Dan yang ketiga ada menurut Siti Sumarni. Menurutnya, motivasi secara harfiah itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, secara psikologis berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jadi, dapat disimpulkan motivasi itu merupakan keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri maupun dari luar, dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Selanjutnya ialah belajar. Belajar pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu proses perubahan positif kualitatif yang terjadi pada tingkah laku peserta didik sebagai subjek didik akibat adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, minat, apresiasi, kemampuan berpikir logis dan kritis, kemampuan interaktif, dan kreativitas yang telah dicapai. Konsep belajar ini menempatkan manusia yang belajar tidak hanya pada proses teknis, tetapi juga pada proses normatif. Hal ini amat penting agar perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik terjadi secara optimal. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Karena pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka pembelajaran terdiri atas sejumlah komponen yang terorganisasi antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran seperti misalnya memberikan layanan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sebaliknya, jika pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat peserta didik belajar. Selanjutnya, ada pentingnya motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Ya, dalam kegiatan pembelajaran, khususnya guru dan peserta didik akan dapat bekerja maksimal bila ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, yaitu motivasi. Motivasi ini berpenting, berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penggerak tingkah laku. Motivasi mempunyai nilai dalam menentukan keberhasilan, demokratisasi pendidikan, membina kreativitas dan imajinasi guru, pembinaan disiplin kelas, dan menentukan efektivitas belajar. Oleh karena itu, motivasi merupakan prinsip yang harus dikembangkan supaya kegiatan belajar dapat terjadi secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.